Oke, jadi karena waktu udah menunjukkan pukul 16:10 dan udah nambah juga 5 peserta kita yang masuk dalam Zoom ini, kita mulai webinar kita pada hari ini ya, teman-teman. Sebelum mulai, ada baiknya kita mungkin berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bergabung dalam webinar ini. Terima kasih teman-teman udah tertarik dan ya seperti yang udah teman-teman lihat di poster maupun di Bitly pendaftaran, webinar ini ditujukan untuk penggalangan dana untuk teman kita sesama mahasiswa. Namanya adalah Sarah dari mahasiswa ITB University yang mengidap penyakit miastenia gravis. Jadinya setiap biaya pendaftaran yang udah teman-teman berikan kepada panitia dari webinar ini akan kita salurkan ke Sarah. Oke, aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk para utusan. Ada beberapa utusan yang udah ikut join juga dalam webinar ini. Ada relawan muda Riau, ada Ika Himatika, Humatika IPB, dan utusan-utusan lainnya. Terima kasih udah ikut bergabung dalam webinar ini. Selanjutnya untuk beberapa media partner juga kami ucapkan terima kasih sudah ikut membantu dalam menyebarkan informasi webinar ini. Untuk selanjutnya, saya lanjutkan langsung untuk sesi pengenalan moderator. Ini adalah dari moderator kita, namanya adalah Melati Noviana Dewi. Ya, Melati ini seperti yang kita lihat, pengalaman organisasinya itu cukup banyak. Terus yang perlu teman-teman ketahui juga, Melati itu punya organisasi yang saat ini sedang dia jalani, yaitu namanya Gen Literatus. Di sana Melati membagikan giveaway untuk teman-teman yang tertarik dengan literasi, yaitu teman-teman yang tertarik dalam membaca buku, teman-teman bisa follow Gen Literatus karena setiap bulannya Gen Literatus itu selalu memberikan giveaway buat teman-teman. Nah, ini ada beberapa penghargaan dari Melati. Kompetisi bisnis, juara 2 kompetisi bisnis, juga di National Economic Management Olympiad IPB 2019, finalis 10 besar Festival Agri Science, dan prestasi-prestasi lainnya. Ini adalah track record pendidikan yang dijalani oleh Melati. Dan ya, nggak usah perlu lama-lama lagi, kita langsung sambut aja ya untuk Melati. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar Melati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Melati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya diskusi webinar nasional Genggam Tangan ID 2.0 dengan tema peran matematikawan dalam kasus COVID-19 dan keadaan di berbagai negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemik di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Nah, kasus COVID-19 di Indonesia ini sekarang udah menembus 100.000 jiwa yang terkena COVID-19. Itu per Senin 27 Juli kemarin 2020. Hal ini mengakibatkan kurva kasus COVID-19 di Indonesia itu semakin meningkat gitu.
Nah, di sini kita perlu nih menganalisis menggunakan data science atau big data untuk mencegah penyebaran kasus COVID-19 untuk secara meluas lagi. Nah, hal ini tentunya tidak pernah lepas kaitannya dengan peran seorang matematikawan. Nah, pada kesempatan webinar kali ini, kita akan belajar bersama-sama teman-teman, belajar mengenai data science dan penggunaannya terhadap kasus COVID-19, dan kita juga melihat perkembangan kasus COVID-19 di berbagai negara. Nah, langsung saja kita masuk ke peraturan webinar ya. Peraturan pertama, setiap peserta harus mematikan video dan mic selama webinar berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator. Nah, seluruh peserta dapat menyampaikan pertanyaannya melalui room chat yang ada di Zoom. Selanjutnya, pertanyaan akan diseleksi oleh moderator untuk nantinya langsung ditanyakan kepada narasumber terkait. Nah, ketiga juga kita mengadakan door prize kepada 3 peserta terbaik dengan mengikuti peraturan door prize-nya, yaitu mereview materi webinar dan menguploadnya pada Instastory Instagram masing-masing. Gitu. Maaf, ini laptop saya terganggu teknis, jadi layarnya mati tiba-tiba. Kak Indri boleh share screen pembicaranya? CV bisa. Nah, kita masuk ke pembicara yang pertama dari Kak Dita Amalia. Kak Dita Amalia ini seorang matematikawan yang aktif dalam matematika dan statistik terapkan. Kak Dita memiliki minat yang terletak pada data science dan intelijensi bisnis. Nah, Kak Dita juga ahli dalam pengembangan teknis dan konten kreator dari organisasi. Nah, Kak Dita juga bercita-cita nih menjadi seorang ahli matematika yang hebat, yang akan menerapkan ilmu matematikanya dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman Kak Dita pernah bekerja di PT Excelcita sampai sekarang di bagian Business Intelligence Analysis tahun 2019 sampai dengan sekarang. Di Junior Data Analysis pada tahun 2018 hingga saat ini, hingga tahun 2019 maksudnya. Dan Kak Dita pernah menjadi asisten laboratorium statistika pada jurusan matematika ITB 2018. Dan Kak Dita juga pernah menjadi tentor matematika dan statistika di FEN Privat Bandung. Nah, Kak Dita juga seorang sarjana dari lulusan Institut Teknologi Bandung. Di sini Kak Dita udah banyak banget mengikuti training dan pengalaman organisasinya banyak sekali, dari mulai pendiri dari Lokatara, startup kerajinan, pendiri komunitas muda berbagi, dan co-founder Datapons. Dan ini sangat banyak sekali. Lanjut ke pembicara selanjutnya. Kak Indri boleh minta tolong buat share screen Kak Bagas. Oke. Maaf Kak, boleh di zoom lagi? Saya ini laptopnya mati, jadi saya pindah ke handphone. Berikut adalah CV dari pembicara kita yang kedua, adalah Bagas Aji Prabowo, sarjana hutan, yang saat ini Kak Bagas sedang kuliah S2 di Polandia. Nah, Kak Bagas memiliki riwayat pendidikan dari
alumni dari Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Dan Kak Bagas pernah menjadi Duta IPB. Masih Pak, norak banget. Oke, bisa tolong di-scroll, Kak. Nah, pengalaman dari organisasi Kak Bagas sangat banyak sekali. Kak Bagas juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen HRD di UKM Forum for Scientific Studies IPB. Kak Bagas juga pernah menjadi Ketua Divisi Acara PIMPI. Pengalamannya pernah menjadi pembicara dalam Talksen IPB, pembicara dalam Function IPB, dan tentunya sangat banyak sekali pengalaman dari Kak Bagas. Penghargaan dari Kak Bagas sangat banyak sekali, dari mulai juara 1 RKTI Moment of General Physics Education di Universitas Lambung Mangkurat, sebagai delegasi di Youth Entrepreneur Symphony Nasional di University of Singapore, bisa minta tolong di scroll lagi, Kak. Dan Kak Bagas ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi pada Fakultas Kehutanan dan Departemen Silvikultur. Dan Kak Bagas pernah menjuarai juara 1 Tanoto Student Research Award pada tahun 2016 tingkat IPB. Mungkin kita lanjut ke pembicara yang ketiga, ada Kak Mutmainah. Kayaknya bisa minta tolong buat share screen-nya. Iya. Maaf ya, jaringannya. Teman-teman, dari tadi laptop saya tiba-tiba layarnya kedip-kedip, jadi saya ini menggunakan pindah ke handphone. Jadi susah untuk bisa share screen. Ada kendala teknis di laptop saya. Untuk Kak Mumina, mohon maaf untuk udah bisa. Tadi terkendala jaringannya, mohon maaf ya Kak. Oke. Yes. Nih, Kak Mumina Mustaqiman Lia adalah seorang master degree student with strong understanding performance and agricultural engineering. Kak Mumina juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Teknologi Pertanian, dan Kak Mumina merupakan mahasiswa sangat berprestasi karena beliau mendapatkan IPK 3,9 dan itu hampir perfect sekali untuk seorang mahasiswa. Nah, Kak Mumina pernah mempublikasi tulisannya di Air Simulation and Effect on 10 Factory Temperature. Berikut adalah pengalaman internasionalnya. Kak Mumina menjadi 24 di 3U in Japan. Dan Kak Mumina mempunyai personal project sebagai co-founder di Karisma Corp, dan desain di Crop Hero, desainer di SMIP, dan desain di AgriBot Module Kit. Dan kamu ini juga mempunyai prestasi nih. Kamu ini berhasil mendapatkan beasiswa S2 di Turki dan menjadi best graduate di IPB, 1 di Fakultas Teknologi Teknologi
Teta. Iya, pertanyaannya mohon maaf. Dan pengalaman dari internship Kamumina juga sangat lumayan banyak. Ada pernah menjadi technical aspect in seed production in environmental control di greenhouse at PT BC International Tbk. Saya kira cukup. Selanjutnya kita masuk ke materi dari Kak Dita. Untuk waktu dan kesempatannya, saya silakan untuk Kak Dita. Oke, halo semuanya. Kedengeran nggak? Apa kurang keras? Iya, kedengeran, Kak. Oke. Ini sebelumnya aku minta maaf banget ya kalau misalkan harus off video karena kondisinya sedang sakit, jadi nggak memungkinkan untuk nyalain video gitu. Oke, boleh ini nggak aku pengen nge-share screen. Oh, Kakak yang share ya? Oke. Iya. Ini masih nunggu approval dari host-nya ya. Sambil ngobrol-ngobrol aja nih, di sini ada yang selain jurusan matematika nggak? Aku sendiri jurusan dari ekonomi, Kak. Oh iya, melatih ekonomi ya, oke. Tapi di sini mayoritas emang jurusan matematika atau gimana melatih? Enggak, Kak. Oh, di sini mayoritas jurusan matematika. Oke deh. Udah bisa sharingnya? Boleh dicoba, Kak? Oh ya, oke, udah. Sebentar. Oh, nggak bisa. Oh, ini dia. Ya. Nah, udah kelihatan? Ya, kelihatan, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali perkenalkan ya, nama saya Dita. Sekarang sedang dalam pekerjaan, saya berkarir di Excel Axiata sebagai Business Intelligence Analyst. Ini salah satu tim data yang support bagian marketingnya Excel Axiata. Selanjutnya, di luar pekerjaan, saya juga aktif sebagai Knowledge Management Specialist di komunitas Data Science Indonesia. Kalau teman-teman tahu, Data Science kan sekarang sedang hype, dan sebenarnya masuk Indonesia itu udah sejak 2014, kayak gitu. Nah, Data Science Indonesia sendiri itu berdiri di tahun 2015, kayak gitu. Next ya. Berbicara tentang COVID sendiri, kita tahu di negara kita saat ini grafik COVID itu masih naik ya. Secara total, itu yang terkonfirmasi sudah 100.000. Jadi sudah memakan korban sebanyak 100.000 jiwa dari sekian juta masyarakat Indonesia. Yang sembuh saat ini alhamdulillah sudah 58.000, tapi yang meninggal juga cukup banyak, sekitar 4.800 kayak gitu. Jika dibandingkan dengan dunia, kita ini bisa dibilang 1/7 dari kasus di dunia.
dengan 376 per 1 juta orang di Indonesia, dan untuk saat ini di dunia itu 2.120 per 1 juta orang, kayak gitu. Selanjutnya, yang perlu jadi concern kita di sini, kita bisa lihat nih di statistikanya, kasus baru yang ada di Indonesia itu seiring dengan berjalannya waktu itu semakin meningkat. Sampai sekarang itu udah terkonfirmasi 1.500 ya. Ini kayak kekeh deh. Itu udah terkonfirmasi 1.500 per hari ini gitu. Nah, ini cukup memprihatinkan ya, di mana pemerintah Indonesia sudah memberlakukan relaksasi PSBB, sudah memberlakukan new normal, tapi di kondisi data yang data COVID di Indonesia itu masih terus meningkat gitu, bahkan untuk mencapai peak dari grafiknya itu belum tercapai gitu, karena sebenarnya kan kalau misalkan kita mau berbicara teori epidemiologi secara ilmiahnya, kita bisa relaksasi dan melakukan new normal ketika salah satu syaratnya itu ketika puncak dari pandemiknya atau kasus barunya itu sudah terlewati dan sudah mengalami penurunan grafik. Nah, sayangnya di Indonesia sampai saat ini belum mengalami penurunan grafik, tapi sudah dilakukan relaksasi PSBB kayak gitu. Mungkin ini karena ada concern ekonomi kali ya. Nah, ini concern ekonomi yang saya maksud. Overall, sampai akhir Maret kemarin, itu Indonesia, pertumbuhan GDP dari Indonesia itu menurun secara drastis sampai 50%-nya. Bisa dilihat di situ, kalau misalkan annual growth kita, real GDP kita year on year-nya, dari yang tadinya di angka 5,02, sekarang menjadi 2,97, hampir setengahnya. Dan kalau misalnya bisa dilihat nih, consumption growth-nya kita juga year on year, secara quarter, itu juga mengalami penurunan. Kecuali di bidang education and health ya, yang mengalami peningkatan. Mungkin karena memang kondisi pandemik, sehingga kebutuhan terhadap pendidikan online dan kesehatan itu semakin meningkat. Ini jelas ya. Tapi di sisi lain, konsumsi masyarakat kita terhadap sektor-sektor lainnya itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Bahkan ada yang sampai minus. Bisa dilihat juga untuk bagian mana ya? Aku mau nunjukin bagian, nggak kelihatan ya tourism ya? Ya udah deh. Sampai situ ya. Jadi secara overall sih sebenarnya bisa dikatakan nih ya, menurut GDP ekonomi kita itu semakin menurun, dan menurut pertumbuhan konsumsi kita juga semakin memprihatinkan kayak gitu. Nah, bisa dibilang ini ekonomi Indonesia semakin memburuk as per Maret 2020 kemarin gitu. Untuk yang kuartal kedua ini belum ada datanya, sehingga saya menunjukkan yang terupdate itu kuartal pertama kemarin as per Maret 2020. Kalau dianalisis lagi ya secara ekonomi, ada sektor-sektor yang di tengah pandemik ini menjadi potential winners, yang mana mereka diuntungkan dalam hal ini. Seperti medical supply and service. Itu jelas ya, karena kebutuhan terhadap kesehatan seperti yang di data tadi itu meningkat, sehingga sudah otomatis sektor ini juga termasuk salah satu sektor yang diuntungkan, walaupun in terms beberapa kasus kita mengalami kelangkaan terhadap bahan supply medical sendiri gitu. Selanjutnya,
Kalau bisa dilihat ada food processing and retail, ada personal healthcare, terus ada ICT. Nah, ICT ini salah satu perusahaan saya juga termasuk salah satu yang diuntungkan sebenarnya. Excel Axiata sendiri sampai saat ini itu mengalami peningkatan revenue, walaupun nggak cukup signifikan ya, karena ada satu dan lain hal yang membuat ada penurunan terhadap subscriber, tapi ada juga kenaikan revenue karena perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap konsumsi internet, kayak gitu. Terus ada juga e-commerce. E-commerce ini juga termasuk salah satu yang meningkat ya, karena kita di saat-saat PSBB kemarin itu lebih mengandalkan pada online shopping maupun online delivery, sehingga e-commerce ini salah satu sektor yang kenaikan perekonomiannya itu cukup oke. Tapi di sisi lain, ada juga potential losers, seperti sektor-sektor yang berbau tourism. Itu jelas lah ya, karena di saat-saat seperti ini siapa sih yang mau traveling dengan virus yang kita tidak tahu penyebarannya sudah sejauh mana. Terus aviation dan maritim, ini juga akhirnya dua sektor ini tuh sektor yang paling parah terjadi penurunan ekonomi yang drastis, terutama di Indonesia ya. Saya kasih gambaran sebagai contohnya, perusahaan Traveloka itu sampai harus melay-off karyawannya lebih dari 300 orang. Gitu. Terus ada beberapa perusahaan penginapan daring seperti Airi, Airbnb yang juga melay-off karyawannya cukup banyak. Ini apa ya? Cukup memprihatinkan sih sampai saat ini juga kayak gitu. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan aviasi kita juga memberikan harga yang special price lah istilahnya gitu, untuk meningkatkan demand masyarakat terhadap aviation ini gitu. CEO saya pernah bertanya pada saya di kantor dulu, sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi nih, siapa sih yang memimpin transformasi digital di perusahaan kita? Saat itu ada 3 pilihan yang diberikan, antara CEO, CTO, atau justru COVID-19. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, iya benar sih, ternyata pandemik ini tuh selain membuahkan kerugian yang cukup banyak bagi kita, tapi juga banyak hikmah yang diambil. Di antaranya, digital transformation beneran terjadi di segala sektor karena pandemik ini gitu, dan kita terpaksa untuk beradaptasi dengan teknologi. Kayak gitu. Sebagai contoh, sekarang perusahaan saya sendiri itu sedang mengeluarkan produk-produk yang lebih menyesuaikan terhadap kebutuhan customer, karena kan pelanggan lebih membutuhkan produk-produk yang internet yang berbasiskan di rumah, karena banyak yang stay at home kayak gitu. Akhirnya perusahaan saya banyak memberikan variasi produk di bagian modem atau bagian router kayak gitu, yang bisa menjangkau pelanggan-pelanggan supaya mereka bisa enjoy untuk menggunakan fasilitas internet selama di rumah kayak gitu. Secara garis besar sebenarnya perusahaan telekomunikasi itu cukup mendukung adanya pergerakan bisnis yang terjadi di masyarakat, karena sebenarnya tanpa internet pergerakan perekonomian kita itu akan jauh lebih berat. Tuh. Lanjut ya, berbicara tentang data science sendiri, karena
kemarin kan saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan bidang keilmuan saya ya, data science kayak gitu. Dulu banyak banget orang-orang di sekitar saya yang bertanya, sebenarnya apa sih data science itu gitu. Nah, kalau misalkan diklasifikasikan ya, data science ini terdiri dari 3 keilmuan. Jadi data science ini merupakan variasi dari 3 keilmuan yang ada, yaitu computer science, math and statistik, dan business atau domain expertise-nya. Bisa dilihat di sini, dari 3 komponen ini sebenarnya cukup berimbang untuk data science. Keprofesiannya juga cukup beragam. Ada business intelligence, ada data scientist, ada data analyst, data engineer, ML specialist, AI specialist, sampai sekarang masih terus berkembang. Karena memang data science ini baru muncul sejak tahun 1990-an, karena adanya demand terhadap big data untuk dianalisis gitu. Sehingga muncullah berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk pengolahan big data. Seperti Pandas. Mungkin di sini ada yang tahu ya. Pandas ini salah satu salah satu frame yang ada di Python. Terus ada NumPy, ada scikit-learn juga, scikit-learn. Terus ada Keras, TensorFlow, kayak gitu. Tools-tools yang memang digunakan untuk data science. Atau sesimpel untuk menganalisis datanya atau menarik datanya bisa menggunakan SQL juga. Terus bagaimana math and statistiknya? Nah ini, sebenarnya data science ini merupakan salah satu perkembangan dari ilmu statistik, kayak gitu. Kalau dulu kita berbicara ilmu statistik ini selalu berbicara tentang data dalam lingkup yang sedikit atau bisa countable lah, bisa terhitung. 100.000 itu masih bisa dihitung kayak gitu. Nah, kalau sekarang, dengan adanya kecepatan data yang begitu cepat, volume data yang begitu besar, dan variasi data yang cukup variatif ya, sehingga muncul yang namanya big data. Nah, ilmu statistik ini pun berkembang menjadi data science, kayak gitu. Tapi secara metode statistik yang digunakan masih sama. Ada statistik deskriptif yang menunjukkan visualisasi datanya dan profil dari data yang kita gunakan. Ada statistik prediktif yang berguna untuk agar kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan data yang kita punya. Ada juga statistik preskriptif, supaya kita bisa tahu nih keputusan apa yang perlu kita ambil dengan model data yang kita gunakan gitu. Nah, di sini matematika juga berguna dalam keilmuan data science karena secara keseluruhan semua keilmuan ini itu butuh logiknya, butuh logika matematikanya kayak gitu. Dan terakhir, terkait dengan bisnis atau domain expertise-nya, kayak saya sekarang bekerja di PT Excel Axiata, berarti bisnis saya atau domain expertise saya itu di bagian telekomunikasi. Sehingga mau nggak mau saya harus belajar lagi terkait dengan bisnis telekomunikasi ini seperti apa gitu. Entah belajar terkait dengan susunan dari BTS tower yang tersebar di Indonesia, bagaimana sistem customer value dari perusahaan saya sendiri, terus bagaimana menjalankan bisnis produk yang sudah ada, kayak gitu.
Tapi akan berbeda halnya dengan data science yang ada di lingkungan e-commerce misalnya. Mungkin ini akan saya lanjutkan di penjelasan selanjutnya. Nah, kayak yang saya bilang tadi, data science sekarang sudah menyebar di banyak sektor karena adanya kebutuhan big data itu sendiri. Di Indonesia itu semua sektor ini itu sudah tercakup, sudah terlingkupi. Seperti e-commerce. E-commerce kita tahu Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu menggunakan teknologi identifying customer. Jadi mereka menggunakan targeted marketing. Istilahnya kalau di bisnis itu ada marketing analytics and strategy gitu. Jadi menggunakan strategi marketing dengan analisis data. Gitu. Ketika teman-teman misalnya membuka aplikasi e-commerce, biasanya teman-teman akan mendapatkan rekomendasi produk yang perlu dibeli. Nah, itu rekomendasi-rekomendasi itu bisa didapatkan dari historical pembelian teman-teman, atau bisa juga didapatkan dari analisis review yang diberikan oleh customer terhadap produk itu sendiri, gitu. Selanjutnya, di bidang healthcare, kita tahu sekarang ada aplikasi Halodoc, mirip juga dengan di bagian e-commerce ya, masih ada rekomendasi produk. Kalau di Halodoc mungkin rekomendasinya rekomendasi dokter yang sesuai dengan expertise-nya. Terus ada juga virtual assistant yang bisa menemani teman-teman untuk tahu kira-kira dokter mana yang cocok untuk teman-teman. Atau bisa juga medical image analysis gitu. Jadi ketika teman-teman mengirimkan foto, tapi kayaknya Halodoc belum sampai sejauh ini ya teknologinya. Ketika teman-teman mengirimkan foto itu dengan adanya AI expertise menggunakan image recognition, kita bisa tahu kira-kira sebenarnya itu penyakitnya penyakit apa, kayak gitu. Selanjutnya, di bidang lain juga cukup banyak ya, kayak manufacturing. Itu sekarang diterapkan di PT Astra. Astra sekarang sudah menggunakan image recognition dan untuk menghitung seberapa banyak konsumsi kendaraan di publik yang ada di Jakarta. Saat ini penelitiannya masih di Jakarta, setahu saya. Itu bekerja sama dengan PT Notflux, gitu. Atau di bagian banking. Banking ini salah satu pionir yang menggunakan data science, karena di banking sendiri datanya udah cukup banyak dan sangat memungkinkan untuk menggunakan data science saat awal-awal. Kalau teman-teman tahu, di banking biasanya kan ada orang-orang yang ditawarkan untuk mendapatkan kredit atau kartu kredit atau pinjaman gitu dari banknya sendiri. Nah, cara menentukan pelanggan mana aja sih yang diperbolehkan untuk mendapatkan fasilitas kredit, itu bisa menggunakan credit risk modeling gitu. Jadi menggunakan data personal pelanggan lewat data penghasilan, data lokasi atau domisilinya pelanggan, terus terkait dengan performance pelanggan, bagaimana dia apakah dia termasuk dalam blacklist pelanggan dalam bank tersebut, kayak gitu. Nah, credit risk modeling ini yang menjadi landasan mereka
Oke, Kak Dita kayaknya terkendala dengan sinyalnya. Oke, teman-teman, sejauh ini ada yang dibingungkan nggak dari penjelasannya Kak Dita? Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom chat di Zoom ini. Nanti pas sesi tanya jawab, teman-teman bisa dipilih pertanyaannya oleh moderator, terus bisa ditanyakan langsung ke narasumber kita. Oke, Mbak Dita ada kembali lagi. Halo, sorry all. Tadi ada pembatasan kuota di handphone saya dan saya nggak sadar. Oke, lanjut ya. Iya, jadi kalau untuk di bidang transportasi, teman-teman bisa lihat Gojek atau Grab itu, dan bisa lihat juga menu recommendation di bagian di recommendation di aplikasinya itu berbasiskan data science kayak gitu. Lanjut ya. Ini aplikasi data science secara overall di sektor-sektor bisnis ya. Nah, bagaimana dengan aplikasi data science di tengah COVID saat ini gitu? Saat ini salah satu negara yang jadi acuan atau pionir dalam menggunakan data science untuk menggerakkan ekonomi mereka itu adalah China. China berhasil meningkatkan pergerakan ekonomi mereka 2 kali lipat dari sebelumnya dengan menggunakan mobile apps yang berdasarkan pada intelijensi buatan, artificial intelligence, dengan menggunakan data kesehatan, informasi kesehatan penduduk, terus personal data kita, personal data penduduk tersebut, terus ada juga shopping dan traveling record-nya, dan juga sebenarnya aplikasi ini itu akhirnya bisa memberikan 3 output dari data-data yang sudah dimasukkan tadi, yaitu output warna, green, yellow, and red. Kalau green, berarti statusnya orang tersebut sudah boleh untuk pergi kemana-mana gitu, khusus untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar, seperti pendidikan, misalnya sekolah, atau bekerja ke kantor misalnya, kayak gitu. Kalau yellow, berarti mereka harus stay at home selama seminggu. Kalau red, berarti mereka harus 2 minggu karantina. Karena yang red ini diduga merupakan salah satu kasus baru, kayak gitu. Nah, kode-kode 3 kode ini itu didapatkan dari perhitungan data science yang kayak yang saya bilang tadi, berupa dari 3 faktor, yaitu travel history, historical perjalanan mereka dari satu tempat ke tempat lainnya, selanjutnya duration of time span, jadi berapa lama sih mereka stay di zona merah. Kayak misal sekarang zona merah di Indonesia itu Jakarta, Surabaya. Nah, berapa lama sih kita stay di Jakarta ataupun di Surabaya itu sendiri kalau misalnya kita mau berpergian kayak gitu. Terus relationship dengan potential carriers. Nah, misalnya ada nggak sih hubungan keluarga atau hubungan tetangga dengan orang-orang yang diduga positif COVID kayak gitu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita sudah punya yang namanya JAK-CLM atau Jakarta Corona Likelihood Metric. Nah, JAK-CLM ini bisa teman-teman dapatkan atau temukan di aplikasi Jaki. Di sini mirip cara kerjanya dengan yang dilakukan di Cina tadi. Bedanya adalah kita menggunakan data kuesioner, jadi bukan personal information yang didapatkan dari data kependudukan kita, tapi di sini secara sukarela bentuknya gitu. Terus
kedepannya JAX-CLM ini juga akan digunakan sebagai pengganti dari SIKM. Yang seperti kita tahu, kalau misalnya kita mau berpergian keluar dari Jakarta atau masuk ke Jakarta, biasanya dibutuhkan kita harus mengurus SIKM gitu kan, ke kelurahan setempat gitu. Mirip juga dengan yang dilakukan di Cina, JAX-CLM ini menggunakan data informasi medis kita, yaitu menggunakan kuesionernya, terus interpersonal data kita, jadi wajib banget kita mengisi kayak nomor KTP, kayak gitu-gitu, untuk mendapatkan output dari JAX-CLM sendiri di apps-nya. Selanjutnya traveling records. Nah, di kuesioner JAX-CLM-nya nanti itu akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kita udah kemana aja sih dan area-area mana aja yang udah kita kunjungi gitu. JAX-CLM sendiri itu kalau nggak salah dia hanya berlaku untuk seminggu, jadi kita hanya bisa menggunakan seminggu sekali. Nah, makanya perlu berhati-hati untuk menentukan kapan harus menggunakan, karena kalau bisa sesuai dengan kebutuhan aja gitu menggunakannya. Overall itu sih dari saya. Terakhir, saya berpesan kalau sebenarnya teknologi itu bukanlah suatu jawaban, tapi merupakan katalis untuk mencapai tujuan. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Kak Dita telah menyampaikan materinya sangat informatif sekali. Saya mendapatkan insight-insight baru tentang data science di sini. Buat teman-teman yang masih bingung tentang data science atau mau ingin ditanyakan kepada Kak Dita, silakan drop pertanyaan kalian di kolom chat Zoom. Selanjutnya kita masuk ke sesi talk show bersama Kak Bagas yang sekarang berada di Polandia. Nih Kak, mungkin kita sedikit sharing-sharing tentang keadaan Polandia selama pandemi itu gimana Kak di sana? Silakan Kak. Mohon maaf Kak, bisa dinyalakan mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas. Alhamdulillah sekarang sedang menempuh studi di Polandia. Terus kemarin kuliah di IPB, Alhamdulillah. Ada Bapak dosen saya juga, Bapak Ahmad, sedang di sini. Alhamdulillah untuk kondisi di Polandia sekarang cenderung sudah mulai reguler, tapi di kisaran 200-300, jadi untuk total sekarang sekitar 40.000. Padahal dulu sekitar 2 bulan lalu tuh salip-salipan sama Indonesia, masih selisih sekitar puluhan. Jadi setelah pembukaan ketiga, dan memang saya lihat sih di sini cukup, walaupun masih banyak yang bandel juga, tapi cukup patuh ya dari masyarakatnya. Jadi walaupun sudah istilahnya udah new normal juga di sini, kondisinya sudah mulai membaik. Cuma kadang memang ada outbreak baru, seperti kemarin di provinsi saya, ada outbreak dari pemakaman, lalu ada outbreak dari acara-acara, biasanya dari pabrik juga, yang sudah mulai bekerja. Tapi alhamdulillah untuk totalnya tidak sebanyak di tempat lain. Wow, sangat berbeda ya Kak dengan Indonesia. Nah Kak, bagaimana nih Kak perkembangan teknologi akibat dampak COVID-19 ini Kak? Apakah teknologinya makin canggih atau gimana untuk menangani kasus COVID-19 ini Kak? Untuk teknologi sih so far memang semuanya hampir sama ya di seluruh belahan dunia. Kita dipaksa untuk akselerasi. Jadi istilahnya kalau misal di sekolah
SD, SMP, SMA, gara-gara COVID ini dari SD langsung harus loncat ke SMA. Terutama di teknologi seperti telekomunikasi dan teknologi-teknologi lain, seperti di medical. Namun sejauh ini sih, untuk teknologi lain tidak begitu banyak perbedaan ya. Cuman memang kalau misalnya dari segi penanganan informasi dan lain sebagainya, memang kita dipaksa buat, karena work from home, jadi semuanya menyesuaikan sih kondisinya. Gitu. Baik Kak, kalau teknologi untuk percepatan, untuk mencegah perluasan itu di Polandia gimana Kak? Untuk mencegah perluasan sebenarnya nggak ada teknologi berartinya ya, maksudnya standar, jadi lebih diutamakan ke protokol. Misal kalau di sini awal-awal pembukaan itu, jadi kan perlahan di sini pembukaannya, hampir sama kayak di Indonesia, cuma di sini udah lebih sebulan. Jadi pertama dari mulai sudah bisa keluar, pertama untuk kebutuhan primer, terus sudah mulai dibukanya transportasi, terus cuman yang paling akhir itu dari segi hiburan, terus pelayanan pemerintah, sama sekolah memang sampai sekarang belum. Cuman dari sekarang udah mulai buka semua, bahkan kita sudah bisa keluar asrama tanpa menggunakan masker. Cuman kalau misal masih masuk minimarket atau kendaraan umum, masih harus diwajibkan masker. Tapi so far kondisinya sekarang udah kayak bukan pandemi, cuman memang ada penyesuaian sedikit. Oh, baik Kak. Terima kasih kan untuk infonya. Terus selanjutnya di Polandia, apakah ada WFH dipulangkan semuanya untuk pelajar? Mungkin Kak Bagas pernah mengalami kesulitan nggak sih Kak selama WFH? Kalau ada, bisa ceritakan kesulitannya kayak gimana? Jadi waktu kemarin, pas mulai awal, memang cukup cepat juga di sini. Jadi sekitar masih positifnya itu kurang dari 10 kalau nggak salah, langsung dari pihak pemerintah menutup semua kegiatan belajar mengajar. Bahkan waktu itu saya sempat pagi hari kalau nggak salah, terus memang ada jadwal kuliah juga yang biasanya harus nyari nunggu bis dan lain sebagainya, tiba-tiba ada kabar dari kota lain udah, misal teman-teman saya kan nyebar ya, ada yang di Warsaw, ada yang di Kraków, ada yang di kota-kota lain, ada yang udah mungkin dari pihak kampusnya sudah mulai sepakat di suatu forum, tapi delivernya ke mahasiswanya kan beda-beda kecepatannya. Ada teman-teman saya yang udah mulai ditutup dan sebagainya. Nah, waktu itu saya tuh mau ada field trip 2 hari kemudian, malah aku bercanda, loh kok udah pada ini sih beres, padahal saya aja 2 hari lagi mau field trip. Ternyata setelah saya ngomong itu 2 jam kemudian langsung datang surat dari rektor, terus dosen-dosen saya juga udah mulai ngabarin. Kebetulan kan saya ke ketua kelas juga, jadi langsung dikabarin buat stop semua kegiatan belajar mengajar. Waktu itu sempat ada seminggu 2 minggu delay ya, jadi kan kita semua kaget nih kalau kondisi seperti ini, belum pernah mengalami sama sekali, kita belum tahu antisipasinya. Bahkan di Indonesia pun dari pihak government-nya mulai ada yang awalnya nggak usah pakai masker, terus masker cuma buat medis, terus berubah lagi kita semua harus pakai masker, ada lagi yang pokoknya kita sama-sama buta lah atas wabah ini, jadi sama-sama belum tahu. Nah, kondisinya sama waktu itu di tempat saya juga, sempat seminggu 2 minggu diliburkan dulu karena mungkin belum tahu penanganannya, tapi setelah 2 minggu sudah mulai kuliah dari dorm masing-masing. Terus waktu itu kita pakai Zoom juga, jadi dari pihak kampus pakai Zoom, terus mungkin mereka sudah ada persiapan ya. Alhamdulillah sih so far, walaupun sense dari belajarnya berkurang dikit, tapi tetap menyenangkan sih kemarin. Karena kan sedang summer, jadi lagi libur kebetulan. Baik Kak. Karena di sini tuh banyak mahasiswa, mungkin Kak Bagas bisa berbagi tips and trik untuk mendapatkan beasiswa di Polandia, Kak?
Oke, kalau ini boleh pakai bahan nggak? Boleh, Kak. Boleh, Kebetulan Kak. saya ada bahan yang sebelum-sebelumnya sih, bukan buat khusus buat ini. Oke. Izin share ya. Oops. Oke. Full screen. Oke, jadi buat jadi buat so far pendidikan di Polandia untuk yang saya tahu dari pihak penyelenggara beasiswa ada 3 skema utama untuk studi di Polandia. Yang pertama dari beasiswa saya itu beasiswa NAFA dari agensi Academy Exchange. Ada beasiswa Ignacy Vukasiewicz Scholarship. Jadi beasiswa ini adalah kerjasama pemerintah Poland kerjasama dengan NAFA, sebuah agensi untuk exchange di bidang pendidikan. Terus ada juga Erasmus Plus, yaitu dari Uni Eropa untuk mensupport education, training, youth, dan sport dan Europe. Dan ini ada juga beasiswa NTB, yaitu ada teman saya juga, Wardi dari NTB ini, alumni PB. Jadi dari 2 tahun lalu pemerintah NTB bekerjasama dengan beberapa kampus di kota Warsaw, di ibu kota Polandia untuk membuka beasiswa ini. Dan sekarang mungkin sudah batch ketiga atau keempat gitu. Nah, tapi sekarang karena saya di award di beasiswa ini, saya lebih fokus ke beasiswa saya. Untuk apa sih beasiswa Lukasiewicz Scholarship ini? Beasiswa ini adalah beasiswa yang kerjasama antara pemerintah Poland dengan agensi tadi, yang untuk ditujukan kepada negara-negara berkembang, untuk membantu negara-negara berkembang melalui pendidikan. Jadi memang tidak semua negara termasuk untuk beasiswa ini. Kebetulan ada beberapa negara-negara berkembang, dan alhamdulillahnya Indonesia termasuk di dalamnya. Untuk di ASEAN mungkin bersama dengan, kalau nggak salah, Myanmar dan Vietnam, karena saya ada teman dari sana. Nah, terus apa aja sih yang didapatkan dari beasiswa ini? Yang pertama, gratis tuition free. Tuition fee-nya free. Sama ada uang bulanan sebesar 1.500 zloty atau sekitar 6-7 juta per bulan. Terus untuk yang bisa mendapatkan beasiswa ini yaitu nggak semua bidang, yaitu hanya di bidang engineering, IT, life science, agriculture, and related fields. Untuk matematika masuk di dalamnya, dan untuk data science juga masuk. Buat teman-teman atau adik-adik yang mau apply di sini juga bisa, insya Allah. Untuk persyaratannya standar, jadi masuk dalam negara tersyarat, karena tadi ada persyaratan negara berkembang. Warga negaraan tentu bukan warga negara Polandia, lulusan S1, belum pernah mendapatkan gelar master. Nah, terus ada juga maksimal lulusnya. Jadi untuk beasiswa ini maksimal lulus adalah 3 tahun sebelum beasiswa dibuka. Jadi kalau misalnya untuk yang tahun depan, berarti sekitar 2019. Buat adik-adik mungkin masih bisa masuk. Nah, untuk yang tahun ini, insya Allah pengumumannya 1 bulan lagi. Jadi sayang sekali buat yang kemarin belum apply. Terus ada kemampuan English minimal B2. Jadi untuk IELTS 5,5, TOEFL IBT 87, TOEFL ITP 543, dan TOEIC 700. Untuk dokumennya, seperti ini, yaitu yang pertama scan paspor, foto, formulir, research plan. Mungkin ini bisa detailnya bisa dibaca nanti. Istilahnya standarnya seperti ini. Dan semua terpusat di nafa.gov.pl untuk informasinya. Dan alhamdulillah untuk apply-nya pun terpusat di sini, jadi kita nggak perlu mengirimkan berkas langsung ke Polandia secara hard copy, tapi hanya scan saja. Untuk timeline-nya seperti ini, jadi karena ini memang beasiswa masih baru dan masih cukup prematur dalam tanda petik, jadi saya kan gelombang batch 5, yang tahun ini batch 6, mungkin kalau kalian mau apply tahun depan batch 7. So far masih belum ada wawancara seperti beasiswa lain, hanya upload dokumen online, terus yang pertama seleksi kelengkapan berkas,
Jika lolos, nanti akan diseleksi kelayakannya dari mulai research plan dan sebagainya. Lalu accepted dan berangkat ke Poland, insya Allah. Waktunya berapa menit lagi ya? Mungkin agak panjang di sini sih kalau misalnya ini saya sesuai. Ibu moderator. 5 menit lagi, Kak. 5 menit lagi, Kak. Oke, sip. Jadi buat tips dari saya, ini tips murni dari pengalaman saya, mungkin kalau dicari Google nggak ada. Jadi yang pertama, buat teman-teman yang mau apply beasiswa kemanapun itu, mungkin ke beasiswa Turki Burslari kayak Kak Mumi atau beasiswa lain, yang pertama adalah yang penting membawa value yang sesuai. Jadi kalau value kita sesuai, maka bisa dilihat dari capaian diri kita sebelumnya apa, terus motivasi untuk mendaftarkan beasiswanya apa, jurusan yang diambil, dan disiplin. Jadi nyambung. Misal satu orang memiliki value ingin menyelesaikan permasalahan data science di Indonesia. Nah, nanti kalian punyalah misal capaian dirinya berkaitan dengan data science, terus motivasinya misal di Indonesia untuk data di Indonesia itu masih sangat tumpang tindih, seperti ada COVID, masih rancu di tiap dari pihak government dan juga relawan dan sebagainya, terus atau permasalahan lainnya kan bisa dijadikan motivasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Lalu kalian mau ambil jurusan yang sesuai tentunya, sama research plan-nya sesuaikan dengan tadi motivasinya dan background. Jadi kayak satu orang membawa value yang sesuai, jadi untuk capaian diri, motivasi, jurusan, research plan, dan lainnya sejalur. Jadi intinya kalau misalnya ditanya, kenapa kami harus menerima Anda untuk beasiswa ini, kita nggak jawab jawaban-jawaban basic seperti ingin menggapai mimpi ke luar negeri, pengen menambah relasi, pengen belajar budaya baru, gitu-gitu. Jangan sampai jawaban itu keluar untuk pertanyaan yang tadi saya contohkan. Itu sangat-sangat standar. Yang kedua, teliti dalam membaca perintah dan ketentuan beasiswa, baik berkas maupun timeline-nya. Jadi, harus banget teliti. Jangan sampai, soalnya banyak kasus datanya bagus, berkas-berkasnya, tapi misal gagal karena kurang tanda tangan atau gagal karena kurang satu berkas. Jangan sampai itu terjadi sama kita semua. Terus detail dalam mengisi berkas dan form yang ada. Jangan misal ditanyanya alasan, ya jawablah alasan, jangan cuma jawab ringan atau jawab sekenanya aja. Terus buat rencana penelitian yang meyakinkan namun realistis. Terlebih kalau kita di luar negeri, misal kita hanya kuliah sekitar 4 semester, atau beberapa orang di Polandia, teman saya hanya 3 semester saja, kita perlu tahu nih penelitian apa yang realistis. Ataupun misal penelitian kita mau di Indonesia, ya kita ngambil waktu-waktu yang realistis untuk kita ambil data di Indonesia. Misal summer kan 3 bulan liburnya, nah itu disesuaikan sama libur summer atau dan sebagainya. Nah yang terakhir, setelah tahu informasi ini atau udah punya mimpi mau kemana, apa sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kenali di mana dirimu sekarang. Kenali dirimu sekarang, terus lihat persyaratan beasiswa, kan pasti ada gap tuh, kejar. Misal, saya mau daftar beasiswa ke Amerika, ke US, perlu misal IELTS-nya 6,5 atau 7 lah. Tapi sekarang bahasa Inggris saya masih gagap-gagap, atau saya masih belum bisa baca artikel bahasa Inggris dengan baik, kan pasti ada gap tuh antara kalian nggak bisa sama persyaratan beasiswa yang mengharuskan bisa. Nah, daripada kita mengeluh ngerasa nggak pantas untuk beasiswa itu, mending kita kejar gap itu, dan insya Allah nanti bisa jika ada jalannya. Terus ini singkat saja, mungkin karena beasiswa saya juga ada tambahan 1 tahun untuk belajar bahasa dan budaya Polandia, jadi kami belajar bahasa di sekolah di sini. Ini kondisi sebelum COVID tentunya. Setelah COVID, langsung semua via Zoom setiap hari. Terus traveling dari pihak sekolah pun beberapa menyediakan bukan traveling sih, full study tour atau traveling yang kita bisa. Jadi selain kuliah, tentu traveling menjadi salah satu pemanis perjuangan saat menempuh studi. Tapi bukan inti dari studinya. Hanya selingan saja. Terus belajar budaya, sama part-time job-nya yang sedang saya lakukan sekarang di liburan summer ini.
Jadi itu, dziękuję za uwagę, thank you for your attention. Silahkan kalau mau lebih lanjut. Sama ada quotes terakhir dari saya, terkadang bukannya kita tidak mampu, hanya kita tidak mau. Lihat saja nanti saat kita mau, ternyata kita mampu. Do it now, sometimes later, become never. Powodzenia, good luck. Itu aja dari saya. Wow. Sangat menarik sekali materi dari Kak Bagas. Tipsnya juga sangat-sangat menarik untuk diterapkan untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Kak Mumina. Pertanyaan sama kayak Kak Bagas. Halo Kak. Halo. Pertanyaan sama kayak Kak Bagas. Kakak kan sekarang lagi di Turki ya. Gimana sih Kak keadaan di Turki selama pandemi ini Kak? Kalau selama pandemi, sebenarnya sama sih depan juga. Kita tuh di sini pertama kali ketahuan kasusnya kan bulan Maret ya. Kemudian setelah itu langsung untuk kegiatan-kegiatan kayak semacam sekolah gitu diliburkan. Kemudian mahasiswa disuruh pada pulang ke tempat tinggal masing-masing. Dan ternyata setelah itu... Mumi, mohon maaf suaranya terlalu jauh. Oh gitu? Nah, aku ngomongnya lebih gede kali. Gini gimana? Oke gak? Oke. Iya, jadi masih kalau Kak, masih. Kenapa? Masih kurang sebenarnya Kak. Tuh, aku ambil earphone dulu bentar ya. Baik Kak. Mohon diingatkan kepada seluruh peserta diharapkan untuk menonaktifkan videonya. Selain pembicara, mohon nonaktifkan seluruh video kalian. Bentar ya, maaf ya. Buat teman-teman yang masih bingung tentang data science atau perlu ditanyakan kepada seluruh pembicara, Kak Bagas, Kak Mumina, ataupun Kak Dita, silakan drop pertanyaan kalian di dalam chat Zoom. Nanti saya akan bacakan dan juga kepada pembicaranya langsung. Terima kasih. Silakan. Halo, sekarang gimana? Iya, sudah Kak. Udah ya? Oke. Iya, jadi, aku perkenalkan diri dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Mumina Mustaqimah, dipanggilnya Mumina. Sekarang sedang kuliah di Turki, jurusan teknik pertanian. Dan juga kemarin sempat kuliah juga di IPB, bareng-bareng sama teman-teman Mati sama Indri, sama Bagas juga. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang tadi ya, keadaan di Turki gimana ketika pandemi, sebenarnya sama di awal, kalau tadi Bagas bilang masih belajar semuanya, di Turki juga gitu. Jadi pertama kali ketahuan kasusnya bulan Maret, kemudian langsung diliburkan semuanya kegiatan, dan ternyata dari situlah baru dilaksanakan tes-tes banyak, dan qadarullohnya di Turki salah satu yang waktu itu memang kasusnya banyak gitu. Karena kalau yang kita tahu, biasanya kalau orang mau travel gitu dari Asia ke Eropa atau orang umroh, biasanya kan mampirnya ke Istanbul ya, transit di situ. Nah, disitulah ketahuan tuh di Istanbul sangat banyak kasusnya. Nah, waktu itu sempat lumayan banyak karena ada rombongan yang datang ketika umroh, kemudian langsung di karantina. Kemudian juga ada mahasiswa atau pengungsi, bukan pengungsi sih, orang-orang yang memang datang dari negara-negara tetangga juga, itu dilakukan tes. Dan waktu itu Turki itu sempat masuk ke sekitar 10 besar dunia lah gitu untuk COVID terbanyak gitu saat bulan April kemarin. Nah, untuk penanggulangannya, kalau dari pemerintah sih memang bertahap gitu ya. Jadi dari pertama sekolah-sekolah diliburkan, kemudian masih naik juga korbannya, diminta untuk sudah dipasangkan tuh hand sanitizer, kemudian harus pakai masker, kemudian pembatasan
di market, pembatasan di kendaraan umum gitu diberlakukan. Kemudian travel dari luar negeri ke dalam ke Turki dan dari Turki keluar juga sempat dihentikan. Kemudian juga travel di dalam negerinya pun juga sempat dihentikan gitu sih ketika bulan Maret April kemarin yang puncak-puncaknya. Nah, kemudian setelah kemarin sempat ada puncaknya pada bulan April, kemudian sudah mulai menurun alhamdulillahnya. Waktu itu tuh puncak-puncaknya sehari bisa sampai 5.000 kasus baru yang ada di Turki gitu. Dan disitulah jadi kayak semua orang sadar diri lah gitu untuk jadi emang sepi banget juga di luar gitu. Tapi ketika kemudian sudah menurun, baru bulan Juni, bulan itu April, Mei, kemudian bulan Juni sudah mulai ada normalisasi gitu. Sampai sekarang pun kayak gitu. Itu sih untuk keadaan yang umumnya di Turki. Baik, Kak. Kalau masalah perkembangan teknologi di Turki selama pandemi COVID-19 ini gimana, Kak? Apakah semakin gencar-gencarnya untuk meningkatkan teknologinya untuk mengurangi perluasan penyebaran COVID atau gimana, Kak? Ya, kalau untuk teknologi, pertama sih yang udah pasti juga ada di seluruh dunia ya, untuk pendidikan, untuk pembelajaran sekolah, itu kan semuanya by online. Jadi kalau yang dirasakan buat kami nih khususnya yang mahasiswa yang juga kuliah, memang di situ kalau dari kampusnya sudah kayak memberikan semacam sistemnya gitulah, sistem di mana di situ memang sama-sama dosen dan mahasiswanya juga belajar gitu. Jadi kayak kita awalnya tuh kita diliburkan 3 minggu, cenah gitu. 3 minggu diliburkan 3 minggu. Tapi ternyata setelah 3 minggu COVID-nya masih ada, jadi kemudian dikeluarkanlah statement kalau kita akan kuliah online gitu. Jadi kalau untuk itu, jadi kayak sama aja sih semua orang pakai di sini. Kalau di kampus aku kebetulan kita pakai Google Meet dan juga pakai Google Classroom untuk kuliah dan segala macamnya. Nah, untuk di ininya sendiri untuk umum ya, bukan untuk yang pendidikan. Jadi di sini itu kan sempat ada travel ban yang mana kita benar-benar akses semua 30 kota besar itu ditutup. Kita nggak boleh kemana-mana. Benar-benar perusahaan buat pesawat lah, bis gitu nggak jalan gitu. Nah, ketika sudah mulai dibuka lagi, itu di sini mereka menyediakan teknologi buat tracking gitu. Jadi di sini kan data seluruh orang, seluruh warga Turki maupun kita nih yang pendatang, kita punya kayak ada di cloud-nya ada database besarnya gitulah. Jadi di sini pemerintahnya mengembangkan ada kode yang kita harus punya untuk ketika kita akan berpergian gitu. Jadi biasanya kalau beli tiket nih, kita dikasih kode, kita diminta untuk lewat SMS, bahwa kita masukin kayak nomor KTP gitu. Kita masukin nomor KTP, nanti kita bakal dapat kode. Nah, kode itu yang bakalan harus dimasukin ketika kita mau beli tiket. Nah, ya udah deh, dari kode itulah pemerintah melacak tuh kita kemana, apakah kita masuk ke daerah yang banyak banyak penderita COVID-nya gitu. Pun udah gitu kita didapat SMS untuk peringatan gitulah, kayak jangan lupa untuk masker, jangan datang ke tempat yang rame-rame macam gitu. Dan juga kalau memang kita ada gejala macam gitu, kita juga bisa ngetes gitu. Dan ketika tes itu, misal kita tesnya positif, maka dari kode itu juga lah ketahuan kan kita lagi ada di mana, kita dekat sama siapa aja, lingkungan kita siapa, keluarga kita siapa. Itu dari situlah mereka melacak juga siapa nih yang perlu dites gitu. Jadi makanya kalau di sini alhamdulillahnya untuk setiap hari ada tesnya sekitar 40-50 ribu orang biasanya yang dites per hari, itu dilacaknya dari situ. Gitu.
Baik Kak, selanjutnya ada ini nggak sih Kak permasalahan atau pembelajaran selama belajar online, perkuliahan, itu ada masalah nggak Kak? Kalau ada, mungkin bisa diceritakan kesulitannya apa? Kalau saya pribadi sih, alhamdulillahnya sejauh ini bisa mengikuti karena sekarang nih tinggalnya kan di asrama pemerintah dan di sini juga disediakan untuk koneksi internet gitu. Jadi memang kita alhamdulillah difasilitasi lah gitu. Dan memang kita dari kampusnya memang sudah diberikan kayak platform, mungkin kampusnya udah mendaftarkan. Jadi kayak kita tinggal masuk terus masuk ke Google Classroom dan di situ ada mata kuliahnya gitu. Dan di situ juga udah ada dosennya juga, ada teman-temannya juga di situ. Jadi alhamdulillah terbantu. Nah, tapi memang kalau untuk teman-teman yang pulang sama juga sih. Jadi ada teman-teman yang pulang dan memang kesulitan koneksi macam gitu. Itu kalau dari pemerintah sini sempat ngasih gratis data juga untuk kuliah online, tapi mungkin memang nggak banyak, tapi adalah gitu ya. Terus udah gitu, kalau misalnya memang tidak bisa, dari dosennya sih yang biasanya kayak ya udah nggak apa-apa nggak pakai video, atau nggak apa-apa di mute, atau dilewatnya di grup WhatsApp kalau misalnya emang nggak bisa gitu sih, sama aja kayak yang di teman-teman di Indonesia. Dan kalau untuk seminar atau ujian yang lisan macam gitu, itu juga dilaksanakannya lewat daring. Baik Kak, mungkin Kakak bisa ngasih tips and trick untuk mendapatkan beasiswa di Turki nih Kak. Selagi kita semuanya rata-rata mayoritas adalah mahasiswa. Oh ya, boleh. Ini aku sebenarnya belum ada bahan, tapi ada ini juga sempat sharing tentang beasiswa juga. Udah lama sih, 2 tahun yang lalu. Mau izin share screen boleh ya? Aku share screen-nya dari dari laptop. Boleh diminta tolong ini nggak? Ada akun aku yang satu lagi di laptop, boleh minta tolong diizinkan untuk share screen juga. Namanya apa Kak? Namanya sama Mumina Mustaqim. Ada fotonya. Nemu kah? Kakak boleh minta tolong kirim PPT-nya ke aku nggak Kak? Soalnya agak lama ini. Boleh. Bentar ya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai data science ataupun kuliah di luar negeri, kalian bisa drop pertanyaannya di chat Zoom ini. Terima kasih. Lewat WA ya?
bagaimana Kak? Apakah udah selesai? Udah aku Gak bisa kirim ke Indri Maaf Kak, untuk bisa slide-nya. ini nggak tahu kenapa nih nggak bisa share screen. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Maaf ya Kak. Iya, ya. Mom, coba Nah, ke aku apa? sini. Kirim ke aku. Boleh. Iya. Coba ya. Nah, yang ngegas. Dimohon untuk peserta webinar untuk mematikan mic-nya. Oke. Nah, ada ya. Oke, makasih. Next nih. Jadi ini perkenalan sedikit tentang sistem pendidikan yang ada di Turki. Mungkin nggak akan banyak ya, kita langsung next aja. Next. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa apa sih keuntungannya untuk kuliah di Turki gitu. Karena di Turki itu juga mengadopsi sistem pendidikan di Eropa. Kemudian alhamdulillah juga gelarnya juga sudah diakui oleh internasional, dan di sini memang yang unik adalah kebudayaannya yang mana dia merupakan percampuran gitu dari Eropa dan Asia. Jadi kaya lah dengan dengan budaya, dan orang-orangnya alhamdulillah ramah-ramah gitu. Kemudian di sini untuk sebagian besar kampus yang menerima mahasiswa baru, kita itu memang diminta untuk kuliah bahasa dulu gitu, untuk belajar bahasa. Jadi Tomer ini merupakan kuliah bahasa Turki yang mana biasanya di setiap universitas di setiap kotak tuh ada gitu, dan memang ada level-levelnya juga. Jadi ada A1, A2, B1, B2 dan C1. Di sini yang biasanya kalau untuk daftar kuliah itu yang dibutuhkan adalah yang sertifikat C1 gitu. Lanjut aja nih. Nah, di sini untuk teman-teman yang mau mencoba kuliah di Turki, di sini itu memang di sini banyak juga yang datang secara mandiri gitu. Jadi memang salah satu juga keuntungan kuliah di Turki adalah di sini biaya pendidikannya tidak terlalu mahal. Jadi memang katakanlah kalau menurut saya pribadi bahkan lebih murah daripada di Indonesia gitu. Jadi teman-teman di sini, saya pun baru tahu gitu ketika nyampe sini, lebih banyak teman-teman yang kuliah mandiri daripada yang kesini melalui beasiswa gitu. Nah, untuk cara kuliah mandirinya gimana? Itu ada tes, yaitu tes IELTS ini yang merupakan tes untuk penerimaan mahasiswa asing gitu. Di sini juga ada beberapa kampus yang buka tes IELTS di Indonesia. Ada teman-teman juga yang datang dulu ke Turki, sekolah bahasa dulu, kemudian baru setelah sekolah bahasa selesai sekitar mungkin bulan Juni atau Juli, baru mulai untuk mencari tes kampusnya masing-masing, ke kampus-kampus masing-masing gitu, dan memang mengirim berkas gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang mau kuliah ke sini jangan khawatir, karena banyak juga kesempatan untuk teman-teman yang walaupun nggak dapat beasiswa gitu. Di sini pun ketika udah masuk ke sini ada juga kampus-kampus yang memberikan beasiswa beasiswa kepada mahasiswanya di situ ketika sudah masuk gitu. Lanjut. Kemudian ini kalau misalnya mau
mau aplikasi ke Turki untuk sarjana, ini ada beberapa persyaratan, yaitu ada paspor, identitas diri, kemudian terjemahan ijazah terakhir dan transkrip terakhir yang bahasa Turki. Ini bisa didapatkan biasanya di sini ada banyak jasa untuk menerjemahkan gitu. Kemudian kan setelah persyaratan berkas ini kan setelah lulus lulus tesnya ya. Jadi ada surat keterangan hasil tesnya juga, sertifikat bahasa, kemudian bahasa Inggris jika diperlukan. Next. Ini biaya kuliahnya. Kalau ini biaya kuliah 2 tahun yang lalu kira-kira. Terus biasanya ini tuh per semester, dan untuk kursnya itu satu Turkish lira itu sekarang sekitar katakanlah 2.000 rupiah gitu. Jadi untuk per semester kira-kira sekian, bisa tinggal dikali 2.000 aja. Gitu. Lanjut. Nah ini untuk pasca sarjana sebenarnya sama, cuma ada universitas-universitas yang memang minta persyaratan lain, yaitu misal ada minta ALES atau GMAT atau GRE, atau juga yang sertifikat bahasa Inggris. Itu berbeda-beda setiap universitasnya. Lanjut. Ini lanjut aja. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk beasiswa, jadi di sini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk jadi awardee beasiswa YTB. Yang mana di sini tuh beasiswanya ada untuk S1, S2, dan S3, dan juga untuk beasiswa penelitian. Pendaftarannya untuk batch kemarin itu sudah lewat, tapi teman-teman sangat amat bisa untuk menyiapkan buat tahun depan. Nah, di beasiswa ini ada apa aja? Jadi, pertama kita pasti dapat uang saku. Yang ini data 2 tahun yang lalu, untuk sekarang alhamdulillah sudah nambah. Kemudian, uang saku ini bersih karena kita sudah diberikan asrama juga. Dan juga di asrama itu sudah ada makan 2 kali sehari. Kemudian biaya pendidikan pastinya ditanggung juga. Kemudian kita juga dapat asuransi kesehatan, kursus bahasa Turki selama 1 tahun pertama, dan juga tiket pesawat pertama pergi dan nanti terakhir pulang gitu. Jadi katakanlah teman-teman tinggal bawa diri, datang, terus udah gitu untuk tempat tinggal, makan, segala macam sudah ditanggung gitu, dan dapat uang saku juga. Gitu. Next. Next. Nah, ini ada beasiswanya, ada jenis beasiswanya tadi yang sebelumnya. Boleh. Nah, sebelumnya. Next. Terus sebelumnya satu lagi. Nah, untuk jenis beasiswanya di sini ada sarjana, pasca sarjana, kemudian juga ada beasiswa yang penelitian gitu. Jadi teman-teman ketika udah nyampe sini pun, misal mandiri nih, nyampe sini tapi ingin daftar beasiswa YTB, itu juga bisa gitu. Itu juga bisa. Jadi apply-nya ketika sudah kuliah di sini gitu. Next. Nah, untuk persyaratannya apa aja nih? Sebenarnya persyaratannya nggak banyak, karena memang lebih jatuhnya teman-teman di situ kita daftar melalui website gitu. Di sebelumnya slide-nya untuk persyaratan. Nah, untuk di sini ada umur maksimal, kemudian ada IPK minimal terakhir, IPK atau nilai akhir minimal gitu. Ini 70%, 75%, dan 90% dari nilai maksimal gitu. Jadi kayak misal nilai maksimalnya di Indo IPK-nya 4, berarti, atau pas lulus SMA nilainya 100, berarti 70%-nya, IPK 4 75%-nya gitu. Kemudian dokumennya apa aja? Transkrip yang jelas, kemudian ijazah atau SKL, surat keterangan lulus. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya belum punya ijazah atau belum lulus, karena mereka juga menerima untuk surat keterangan lulus. Jadi kayak kita bisa langsung bisa proses aja, bisa sambil wawancara juga. Tapi kita harus memastikan bahwa
di di tahun itu lulus supaya bisa berangkat gitu. Kalau kasusnya saya kemarin, saya daftar 2018 itu waktu masih penelitian, jadi belum ada ijazah, dan alhamdulillahnya keterima, dan kemudian bahkan baru sidang dan baru ngurus kelulusannya itu setelah keterima gitu. Jadi alhamdulillahnya kemudian bulan September bisa langsung berangkat ke sini. Kemudian untuk bahasa Inggris itu juga tambahan aja jika diperlukan, jika di kampusnya perlu gitu. Tapi kalau nggak masukin juga nggak apa-apa. Ada KTP, esai, kemudian ngisi formulir yang ada di online-nya. Next. Kemudian ini TDV itu beasiswa TDV ini khusus untuk teman-teman yang mau kuliah di jurusan keagamaan. Ini juga disediakan oleh kayak Kementerian Keagamaan di Turki gitu, dan memang ini beasiswanya beda. Jadi teman-teman yang tertarik juga bisa daftar ke beasiswa ini. Gitu. Udah sih itu aja untuk sharing-sharing untuk beasiswa dan untuk yang mau kuliah di Turki. Harapannya semoga teman-teman bisa mempersiapkan. Mungkin nggak akan, tadi udah banyak banget yang motivasi yang disampaikan sama Kak Bagas. Jadi di sini semangat terus aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau apa, bisa langsung hubungin. Segitu aja. Sekian. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Kamu Mina. Sangat informatif sekali untuk informasi beasiswanya. Semoga kita bisa apply beasiswa ke luar negeri juga. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada penanya dari Izudin yang ditanyakan kepada Kak Dita. Halo Kak Dita, apakah sudah mendengar suara saya, Kak? Oke, langsung saja. Pertanyaan ini dikhususkan untuk Kak Dita. Dari Izudin, pertanyaannya adalah, negara mana sih, Kak, yang udah menerapkan data science yang udah sangat maju dan baik? Dan di sektor apa, Kak? Halo, Kak Dita. Mungkin di next aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaan dari Raisa untuk Kak Mumina ataupun Kak Bagas. Pertanyaannya adalah, dia adalah seorang anak dari anak pendidikan dan sekarang kan temanya peran matematikawan untuk COVID-19. Nah, bagaimana sih Kak tanggapan kakak-kakak mengenai peranan teknologi pendidikan untuk anak-anak disabilitas? Kita tahu sendiri bahwa anak-anak tanpa disabilitas saja sudah mengalami kesulitan untuk mengikuti sekolah-sekolah daring, apalagi yang disabilitas nih Kak. Bisa dijawab Kak? Apa sudah menangkap pertanyaan saya? Mungkin dimulai dari Kak Bagas dulu, Kak. Untuk disabilitas ya. Kalau dari yang tadi sudah saya jelaskan sih memang dari pihak semua sektor terkaget-kaget ya dengan kondisi ini. Menurutku kalau memang isu ini memang masih sangat-sangat panas di Indonesia dan belum tercover, bisa sih sebenarnya dari kita untuk menyuarakan terus ya. Tapi so far sih kalau dari di Polandia sendiri, untuk disabilitas sendiri memang sudah sangat aware gitu. Jadi saya sering lihat orang di jalan, kalau di Indonesia kan seorang disabilitas jarang kelihatan berkeliaran sendiri. Nah kalau di Polandia itu saya sering banget lihat mereka bisa kemana-mana sendiri, terus bahkan fasilitasnya pun di mana-mana ada, dari mulai di bis, terus di sekolah, di jalan atau even di taman pun sebenarnya fasilitasnya sudah sangat melek. Nah untuk isu disabilitas dari segi daring seperti ini sebenarnya bisa disesuaikan dari pihak sekolahnya. Memang kan untuk penyesuaian disabilitas terkadang memang dikhususkan di sekolah-sekolah tertentu. Dan mungkin pasti penanganannya beda dengan sekolah-sekolah yang umum seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi so far memang dari saya belum tahu update terkini ya terkait ini. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan, pasti semuanya aware
dan bisa tahu apa sih penanganan lebih lanjut tentang penanganan mereka yang disabilitas dari segi permasalahan di COVID ini. Itu sih. Oke, barangkali Kak Mumina mau menambahkan? Halo? Iya, ya halo. Mau menambahkan sedikit aja. Tadi benar banget bahwa memang fasilitas itu sangat penting lah untuk membantu teman-teman yang memang disabilitas juga. Nah, untuk di sini kalau yang setahu saya memang di sini kan kalau untuk pendidikan, kalau yang di sekitar saya aja nih ya, yang sekarang kan kita lagi kuliah juga, kalau untuk di sekolah di kampusnya sendiri alhamdulillahnya memang sudah diberikan fasilitas dan untuk dari asrama, kemudian di transportasi umumnya juga sudah ada. Dan untuk di masa COVID seperti ini, seperti yang tadi udah saya sempat jelasin sebelumnya, bahwa memang butuh ada komunikasi gitu antara dosennya dan juga dengan muridnya. Memang sistem yang disediakan oleh kampus itu katakanlah Google Classroom dan juga Google Meet gitu. Tapi di sini memang perlu ada awareness juga dari tenaga pengajarnya dan juga dari teman-temannya untuk bisa membantu teman-teman yang disabilitas ini juga mengikuti perkuliahan yang ada gitu. Walaupun sejauh ini saya belum sempat belum tahu juga, belum pernah lihat langsung bagaimana caranya, bagaimana menanggulanginya, tapi mungkin bisa dilihat contohnya dari teman-teman yang katakanlah sinyalnya sulit atau sulit untuk mengakses materi. Di situ kan juga ada kooperatif dari tenaga pengajarnya juga. Bisa jadi seperti itu. Dan juga perlu didukung oleh keluarganya yang memang ada di rumah gitu. Jadi memang perlu ada kerjasama dari berbagai belah pihak gitu sih. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Dan pertanyaannya kedua, ini mengenai privilege. Apakah orang yang memiliki privilege yang memiliki peluang besar untuk kuliah di luar negeri? Dan apakah juga orang-orang yang memiliki keterbatasan secara ekonomi itu berani gitu Kak untuk apply beasiswa di luar negeri? Mungkin dari kamu Mina, silakan Kak. Oh iya. Kalau untuk privilege, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya itu untuk apalagi untuk keadaan yang sekarang nih, sebenarnya itu jangan sampai itu menjadi satu batu hambatan buat teman-teman gitu, karena di sini akses informasi apalagi sekarang dengan keadaan COVID seperti yang tadi Kak Dita juga udah jelaskan ya, bahwa benar-benar namanya teknologi informasi itu berkembang cepat, sangat amat cepat untuk sekarang. Dan ini katakanlah teman-teman kita semua punya akses yang sama gitu, dan pun balik lagi ke kitanya. Kalau misalnya yang dilihat dari beasiswa yang yang saya apply ini, kita tidak diminta untuk biaya apapun di awal, kemudian juga di sini teman-teman sama gitu untuk untuk apply, untuk kemudian wawancara, dan memang teman-teman di sini datang dari latar belakang yang beda-beda juga gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke gimana kita semua mau berusaha dan ikhtiarnya gimana. Karena kalau misalnya kita diam aja juga beasiswa nggak akan datang sendiri sebenarnya gitu. Tapi memang semakin kita cari, kita akan semakin tahu gitu. Kayak nggak bisa sekali nyoba terus kemudian langsung dapat, mungkin itu adalah rezeki ya. Cuma kita juga nggak bisa berpatokan, nggak bisa langsung mengatakan kalau kita nggak punya privilege atau ini mah bisa sih, aku nggak bisa, segala macam, sebelum kita nyoba lebih banyak gitu. Jadi menurutku kesempatannya akan sama gitu. Balik lagi ke usaha kita masing-masing. Mungkin dari Kak Bagas mau menambahkan Kak masalah privilege untuk kuliah di luar negeri? Kalau dari saya big no, karena saya ngerasain sendiri. Jadi menurut saya
dibandingkan kita memikirkan pembenaran-pembenaran atas kenapa kita nggak bisa keterima di luar negeri, mending kita tadi lihat diri kita sekarang, lihat persyaratan beasiswanya, dan kita kejar apa yang bisa kita kejar. Jangan nyari pembenaran, aku mah orang miskin, nggak bisa kuliah ke luar negeri. Aku mah nggak punya prestasi, nggak bakal bisa ke luar negeri. Aku mah orang biasa-biasa aja di kampus, nggak bisa keluar. Jangan gitu. Jadi daripada kita mencari pembenaran atau alasan-alasan kenapa kita nggak bisa, kenapa nggak kita nyari alasan-alasan kenapa kita bisa. Contoh dari saya sendiri, saya kuliah ke luar negeri benar-benar full dari usaha saya sendiri, nggak ada privilege sama sekali. Dulu bahkan setelah lulus saya pernah kerja jadi resepsionis di rektorat, terus pernah kerja jualan sayur, sampai membiayai biaya saya untuk ke Pare sendiri, sama sekali nggak ada campur tangan dari orang tua. Terus waktu itu saya daftar sekitar 4 atau 5 beasiswa, salah satunya beasiswanya Kamumina. Sampai akhirnya 3 kali gagal, dan alhamdulillah keterima di 2 beasiswa, di Polandia dan di Jepang ini. Dan setelah beberapa pertimbangan, akhirnya saya memilih yang ke Polandia. Menurutku, semua orang bisa. Sekarang informasi sudah sangat terbuka. Kalau kalian mau buka web, tinggal googling aja beasiswa di Inggris, beasiswa di Amerika, beasiswa di Jepang. Pasti keluar semua. Persyaratannya, terus kisah-kisah orang yang udah pernah kuliah di sana, gimana cara ngejarnya. Atau di YouTube udah banyak yang sharing. Sebenarnya semua udah disediakan. Jadi nggak ada tuh yang namanya privilege, nggak privilege. Semua udah ada, gimana kitanya, mau atau enggak. Makanya tadi saya bilang, terkadang kita bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Saat kita mau, ternyata kita mampu. Gitu. Cukup keras ya, tapi emang gitu yang saya rasain. Wow, jadi privilege itu nggak menentukan ya, tolak ukur kesuksesan kita. Yang penting usaha dan ikhtiar kita sebagaimana besar untuk mendapatkan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang tadi. Di suara saya, Kak. Halo, Kak Dita. Halo. Sepertinya sudah. Berikut adalah pertanyaan dari Izudin yang diperuntukkan untuk Kak Dita. Negara mana sih, Kak, yang penerapan data science-nya udah sangat maju dan baik, dan di sektor apa itu? Terima kasih, Kak. Bagaimana, Kak? Apakah udah menangkap pertanyaannya? Jadi kalau dilihat ya, overall negara-negara China, Hong Kong, Jepang itu penerapan data science sudah maju. Bahkan untuk Jepang sendiri, sejak awal munculnya COVID-19, mereka sudah membuat visualisasi data yang cukup menggambarkan persebaran coronavirus itu sendiri. Sehingga makanya mereka hanya 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan deh itu COVID ada di Jepang gitu. Ya walaupun sampai sekarang juga masih ada, cuman kalau sekarang kan mereka sudah mengalami penurunan ya kayak gitu. Jauh ini negara-negara itu sih. Kalau di Indonesia sendiri, saat ini bahkan PBB memberikan kita nilai D untuk penanganan COVID-nya gitu. Which means itu kan masih cukup buruk ya untuk penanganan COVID dengan nilai D kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:55, kita akhiri saja. Dan mungkin ditutup dengan closing dari Kak Mumainah. Closing statement dari Kak Mumainah, silakan, Kak. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Di sini saya pun belajar banyak banget dari tadi penjelasannya Kak Dita, bahwa memang data science itu penting banget. Dan di sini pun saya belajar teknik pertanian yang juga jadi tahu gitu pentingnya data science khususnya untuk di pertanian juga. Nah, untuk harapannya kita di situasi yang COVID ini kita sama-sama bisa menjaga diri,
sama-sama bisa melindungi diri satu sama lain gitu dengan mematuhi aturan yang ada. Semoga juga kasusnya bisa dengan kita melakukan hal itu, pemerintah juga melakukan usaha-usahanya mereka dari dua belah pihak itu, semoga COVID ini bisa cepat selesai gitu. Kemudian untuk teman-teman yang mau daftar beasiswa, tetap semangat. Privilege itu tidak menentukan apapun. Semoga nanti kita bisa ketemu mungkin di Turki atau di belahan bumi yang lain. Tetap semangat, dan kalau misalnya ada yang perlu mau ditanyakan bisa hubungi aja gitu. Terima kasih Kak. Selanjutnya silakan ke Bagas untuk closing statement-nya. Oke, untuk dari saya terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan dan juga mengundang. Terus juga semoga niat baik dari acara ini juga bisa tercapai, dan semoga juga kesembuhan untuk Sarah diberikan oleh Tuhan. Terus kalau dari saya pribadi sudah banyak tadi closing statement-nya di jawaban-jawaban. Semua tinggal kembali dari kalian sendiri, hanya melihat ini sebagai webinar yang perlu ditonton saja atau bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Intinya jangan pernah menganggap remeh diri sendiri. Insya Allah kalian bisa jika ada kemauan dan usaha dan doa tentunya. Baik Kak, terima kasih Kak untuk closing statement-nya. Dan terakhir, silakan Kak Dita untuk membuat closing statement. Closing statement dari saya sederhana aja, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada selama di Indonesia maupun dimanapun kalian berada. Karena sebenarnya kita nggak tahu ya, apalagi di Indonesia ini diprediksikan baru selesai di kuartal pertama 2021 kayak gitu. Jadi ya tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, tetap lebih kreatif dalam bekerja sehingga bisa tetap survive di tengah pandemi, serta tetap memanfaatkan banyak teknologi yang ada untuk menerobos semua batasan-batasan yang kita punya sekarang ini kayak gitu. Karena sesungguhnya teknologi itu katalis kita untuk bisa mencapai hal yang kita inginkan. Baik Kak, dapat saya simpulkan bahwa data science ini sangat penting gitu diperlukan untuk memprediksi bagaimana keberlanjutan atau peningkatan COVID-19, dan mungkin nanti juga bakalan ada solusi-solusi yang akan diterapkan. Bukan masalah tentang teknologi atau mesin yang dapat memperkecil perluasan COVID, tapi tentang kita bagaimana kita tetap mematuhi protokol-protokol yang ada. Dan dari tips dari Kak Bagas dan Kak Muma ini pun ternyata privilege itu tidak menentukan kesuksesan kita. Yang penting adalah ikhtiar dan usaha kita untuk mencapai mimpi tersebut. Oke? Dengan berakhirnya webinar ini, buat teman-teman yang ingin menjadi 3 peserta terbaik untuk mendapatkan door prize, kalian bisa mereview materi yang didapatkan pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa untuk tag Genggam Tangan ID dan Gen Literatus, dan jangan lupa juga untuk tag pembicara-pembicara kita yang kece, dan jangan lupa untuk share ilmu yang kalian dapat selama di webinar. Oke, selebihnya saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak narasumber yang udah memberikan materi, tips, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Terima kasih juga untuk moderator kita, Melati, yang udah memandu jalannya webinar ini dari awal sampai akhir. Sekarang, karena kita udah memulai dengan berdoa, kita menutup juga webinar ini dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di Tuhan. Selesai. Ya. Dengan begini, sudah selesai webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join dalam webinar hari ini. Boleh live dari room Zoom sekarang. Untuk recordnya akan dibagikan di dalam
ini ya WhatsApp grup nanti. Dan untuk sertifikatnya akan kami bagikan melalui email paling lama 1 minggu setelah kegiatan ini. Oke, makasih banyak teman-teman panitia. Live dulu. Terima kasih Nah, juga, semua. Kak. Pamit dulu ya. Pamit Terima dulu. kasih Kak, pamit dulu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Kak. Iya, Melati itu ada pertanyaan di grup chat gimana? Iya. Iya, Kak, tadi udah ditanyakan. Iya. Oke. Sip, Udah thank you. terjawab semua. Oke, thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak.